Jurnal khusus perusahaan dagang, jadi ada 5 jurnal ya. Ada jurnal pembelian, pengeluaran kas, penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Jurnal pembelian itu jurnal yang khusus mencatat pembelian secara kredit. Jurnal pengeluaran kas itu jurnal mencatat kalau pembelian berarti pembelian secara tunai. Jurnal penjualan berarti penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas berarti penjualan secara tunai. Jurnal umum itu mencatat retur dan lain-lainnya. Nanti pembahasan lebih lanjutnya ada di slide selanjutnya. Intinya secara umum jurnal khusus itu ada 5. Sebenarnya 4 sih ya. Jurnal umum ini tambahan ya. Jadi pembelian, pengeluaran, penjualan, penerimaan, dan umum. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Seperti yang kalian lihat di video ya, itu ada contoh jurnalnya. Secara umum ada tanggal keterangan, tanggal untuk mencatat tanggal ya, tanggal terjadinya transaksi. Keterangan biasanya diisi dengan nama perusahaan yang berinteraksi dengan kita, yang melakukan penjualan atau pembelian dengan kita. Kemudian ada sisi debit, sisi kredit yang bisa kalian lihat itu ada batas garisnya ya. Di sisi debit itu kas dengan potongan penjualan, di sisi kredit itu piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Serba-serbi ini untuk menulis nama akun yang tidak ada di ininya ya, yang tidak ada di bagian debit maupun di bagian kredit. Nah, transaksi apa aja sih yang masuk jurnal penerimaan kas ini? Ada 3, yaitu penerimaan pendapatan, penjualan tunai, dan penerimaan pelunasan piutang. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini ada 6 transaksi yang dicatat di jurnal ini ya. Yang pertama, pembayaran beban-beban. Yang kedua, pengambilan untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, pembelian tunai. Yang keempat, pembayaran bunga. Yang kelima, pembayaran utang. Dan yang keenam, pembelian tunai surat berharga. Nah, jadi ada tanggal, ada keterangan, sudah tahu ya fungsinya apa. Ada referensi juga, sudah tahu tadi ya. Kemudian di sisi debit untuk jurnal pengeluaran itu ada pembelian, utang, dan serba-serbi. Di sisi kreditnya ada kas dan potongan pembelian. Ya, sama sih seperti sebelumnya ya. Intinya dia mengisi jumlah sesuai dengan transaksinya. Potongan pembelian berarti untuk mencatat potongan pembelian yang didapat ya. Oke, video selanjutnya yaitu mengenai jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini lebih lebih sedikit mungkin ya, atau sama aja ya. Ya, intinya jurnal pembelian untuk mencatat pembelian secara kredit. Ada tanggal, ada keterangan. Sisi debitnya pembelian dan serba-serbi. Di sisi kreditnya itu utang dagang. Nah, transaksi yang dicatat dalam jurnal ini ada 4, pembelian barang dagang kredit, pembelian perlengkapan kredit, pembelian peralatan kredit, pembelian aset secara kredit. Oke, itu yang berkaitan dengan jurnal pembelian ya. Jurnal penjualan. Nah, ada yang berbeda ya. Kalau di jurnal penjualan ada nomor fakturnya. Jadi dalam membuat jurnal khusus ini jangan lupa untuk menulis nama perusahaannya ya, dan nama jurnalnya dan periodenya. Itu jangan sampai tinggal ya, kan itu penting. Oke, tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi, nomor fakturnya ya sesuai dengan yang di soal ya. Kalau ada nomor fakturnya tulis nomor fakturnya, keterangan nama perusahaan, kemudian referensinya dikasih checklist kalau sudah diinput ke buku besar pembantu. Nah, syarat pembayarannya apa? Yang tadi itu ya 2/10, N/30 dan lain-lain. Nah, kemudian ini sisi debitnya piutang dagang dan sisi kreditnya itu ada penjualan. Nah, di sini contoh tabelnya dijadiin 1 ya. Sebenarnya dijadiin 2 tabel juga nggak apa-apa, tapi karena jumlahnya sama itu kan jadi biar lebih mudah dijadiin 1. Nanti ketika memindahkan ke buku besar, nah itu jadi 2 ya.
piutang dagang di debitnya berapa, kan yang dipindahin jumlahnya ya kalau jurnal khusus ini. Nah, jadi piutang dagang jumlahnya berapa, penjualan jumlahnya berapa, itu jumlahnya sama ya. Oke, transaksi dicatat dalam jurnal ini ada 4, penerimaan ada 3, penerimaan pendapatan, penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang. Jurnal umum sebenarnya kalian sudah pernah nggak semua ya, maaf. Jadi gini, jurnal umum itu terdiri dari tanggal, keterangan debit dan kredit ya secara umum. Terus transaksi yang tidak dapat ditampung di jurnal khusus dimasukkan ke jurnal umum ya. Apa aja sih transaksinya? Ada 6. Retur pembelian, retur penjualan, pengubahan utang usaha menjadi utang wesel, pengubahan piutang usaha menjadi piutang wesel, penjualan sebagian aset tetap yang tidak layak pakai secara kredit, dan pengurangan harga. Nah, itulah yang masuk ke dalam jurnal umum ya. Sudah paham? Mungkin nanti akan lebih paham kalau mengerjakan jurnalnya ya. Nah, ini sebenarnya cara mudah untuk mengingat atau memahami jurnal khusus ya. Kalau jurnal pembelian ada kata-kata dibeli plus kredit, itu pasti jurnal pembelian. Dijual plus kredit, jurnal penjualan. Dibeli plus tunai, pengeluaran. Dijual plus tunai, penerimaan. Retur plus potongan, jurnal umum. Ya, mudah ya. Ini silakan diingat, jadi biar kalian dalam mengerjakan itu nanti lebih mudah. Oke, seperti kata ibu tadi, biar lebih mudah kan harus ngerjain. Nah, ini ada contoh soal ya, silakan disimak biar nanti dalam mengerjakan jurnal khusus perusahaan dagang itu lebih paham lagi. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada contoh soal ya. Jadi berikut ini contoh transaksi yang terdapat di UD Galunggung selama bulan Januari 2020. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 transaksi. Nah, sebenarnya biasanya kalau ibu ngerjain itu ibu tulis di soalnya. Jadi dia masuk mana gitu. Sebelum ibu masukin ke tabelnya. Jadi biar bisa memperkirakan berapa banyak nih tabel yang mau dibuat, bukan maksudnya kayak berapa baris nih yang kayak gitu tuh ya. Jadi tanggal 2 kita lihat ada kata-kata dijual, ada kata-kata kredit, masuk mana? Masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 3 ada kata-kata dibeli plus kredit, di mana? Jurnal pembelian. Tanggal 5 yang pertama ada kata-kata dijual plus kredit, berarti jurnal penjualan. Nah, tanggal 5 yang kedua ada kata-kata dilunasi. Dilunasi itu kan berarti kita ngeluarin duit kan, berarti masuk ke jurnal pengeluaran. Tapi ada note-nya nih, perusahaan memperoleh fasilitas potongan utang yang diberikan karena membayar utang sebelum 10 hari setelah transaksi. Jadi dapat potongan 2% dari transaksinya ya. Tanggal 7 diterima. Ya udah, jurnal penerimaan. Udah gitu deh. Nah, sekarang tinggal inputnya. Kita lihat yang tanggal 2, masuk ke jurnal mana? Jurnal penjualan. Nah, berarti kan dijual 200 barang dengan harga 4.000 per buah. Nah, berarti kalian kaliin 4.000-nya kali 200, berarti berapa? 800.000. Oke, kita tulis tanggalnya dulu. Tanggal 2 bulan 1. Nomor fakturnya berapa? Nomor fakturnya 101. Keterangannya siapa perusahaannya? UD Joy. Syarat pembayarannya berapa? 1/3 N/30. Nah, kita tulis di jurnalnya ya. Silakan kalian lihat jurnal yang paling tengah sebelah kanan. Kemudian berapa jumlahnya? 800.000. Ya udah tulis 800.000. Kemudian tanggal 3 jurnal pembelian, berarti kita ke yang paling bawah sebelah kanan ya, boleh disimak ya. Nah, itu ada kata-kata maksudnya kita tulis tanggalnya, tanggal 3 bulan 1. Nama perusahaannya siapa? UD Rona. Terus dia melakukan pembelian secara kredit, berarti dia masuk ke jurnal
bagian debitnya dia masuk ke bagian pembelian, bagian kreditnya dia masuk ke utang dagang. Kemudian tanggal 5 yang kedua, pelunasan utang, dilunasi utang ke Udirona. Kita kan melunasin utang kita nih ke Udirona, berarti kita mengeluarkan uang, berarti di jurnal pengeluaran kas. Berarti tulis tanggalnya tanggal 5 bulan 1, keterangannya Udirona. Nah, transaksi ini tentang apa sih? Tentang utang. Ya udah masukin ke akun utang 700. Utangnya berapa? 700.000. Nah, tapi kita dapat potongan nih karena kita ada bayarnya sebelum jatuh tempo. Ya udah, berarti tinggal dihitung potongannya berapa. Syaratnya berapa nih tadi pembeliannya? Syaratnya pembeliannya. Maaf, maksudnya iya bener deh, saat pembeliannya 2/10 N/30. Nah, berarti dapat potongannya 2%, dikaliin aja 700.000 kali 2%, itu 14.000. Berarti 700 dikurangi 14.000. Jadi di kasnya berkurang 686.000 dan dapat potongan pembeliannya 14.000. Tanggal 7 diterima pelunasan dari dari UD Joy. Nah, yang tanggal 7 yang penerimaan di bagian kiri bawah ya. Nah, utang berarti pelanggan udah Joy. Berarti Joy ini punya piutang sama kita. Berarti yang mana sih? Udah Joy tanggal 2 itu 800.000. Berarti kas dia kita kan menerima uang, berarti kas kita bertambah. Kemudian tambahnya dari mana? Dari piutang. Ya udah 800 kas, 800 piutang. Nah, setelah transaksi selesai dikerjakan semua ya, itu harusnya nanti dijumlahin di bawahnya. Nah, jumlah itu nanti yang akan dipindahkan ke buku besar buku besar ya maksudnya ya.